mulainya kapan? Mulainya kapan hujannya? Mulanya Kamis kemarin, Oh, Rabu kemarin. oke. Berarti ya udah Sabtu libur ya, Hel? Iya, Kak. Oh, Rabu, Kamis, Jumat, 3 hari. 3 hari itu udah berapa mata kepelajaran? Lupa. Oh, lupa. Terlalu banyak atau terlalu banyak pasti ya makanya lupa. I see, I see. Kalau Hikam udah berapa mata pelajaran Hikam? Nggak aku hitung Kak. Lupa. Oh, terlalu banyak ya berarti. Hmm. Terus terkait skor konsisten 100 lah ya. Karena ya gimana Hikam? Optimis maksud kayak Ngerti. optimis 100 ya. Betul Hikam? Halo Kam? Ya, mudah-mudahan 100. Kalau Helga gimana Hel? Ya, sama Kak, muka-muka 100. Moga-moga 100 ya. Oke, nice lah ya. Oke teman-teman, hari ini kita ada sesuatu hal yang very very extremely, udah very very lagi extremely special that I have to announce to all of you ya. Kakak bakal ngumumin sesuatu hal yang amat sangat ya luar biasa ya. Dan ini ya nantilah kakak spill. Ini sesuatu hal yang ya diterapkan mungkin mungkin di dalam game juga menerapkan ini ya. Saya lihat-lihat. Jadi nanti kita akan berbicara itu ya. Hmm. Hmm. No, little baby, don't you cry. Everything's gonna be alright. Loh, oh kalian di.
Kemana nih teman-teman kalian, guys? Satu satu tiga, satu satu tiga, satu satu dua tiga lima. Loh, mana yang lainnya nih teman-teman? Kenapa belum pada datang? Halo, halo. Nggak tahu itu, Kak. Hmm, agak aneh ya, yang lainnya nggak datangnya agak aneh memang. Lima kali empat, 20 ya. 20 kali enam, 120 ya. Kita tunggu bentar ya teman-teman. Kenapa saya biarin bengong nih? Ininya tadi, aduh, rekamannya. Oke teman-teman, bentar. Kita liatin dulu. Halo, halo, guys. Pada kemana nih orang? Enggak. Boleh Kak? Saya nge-lag ya. Iya. Ini teman-teman kalian pada kemana ya? Saya bingung ya.
Oke guys, Rio gimana kabarnya yuk? Alhamdulillah sehat, Sehat. Ujian aman yuk? aman, Aman. Oke. aman. Rio mau ikut lomba yang kakak kasih? Kakak forward di grup? Yang mana? Pas kasih belum nih? Ah, belum dibaca pasti nih. Kakak juga lupa udah forward atau belum. Ternyata udah ini lombanya ya. Nah itu yuk. Helga mau ikut? Kayaknya Nggak saya udah tahu ini kak. deh kemarin, sounding deh kemarin. Kenapa? Nggak tahu sih. Ya, Ikut ikut aja sih kalau saran saya mah. sabar saya baca dulu. Kenapa? Saya Kenapa lihat-lihat dulu. Hel? Lihat-lihat ini. Oke. Iya ya. Kalau Hikam gimana Kam? Eh, enggak sih kak kayaknya. Loh kenapa? Masih Kenapa nggak ikut? kayak masih agak-agak bingung gitu kalau ngerti enggak. Masih bingung banget. Oh enggak. Kalau enggak itu soalnya bukan kayak ujian ya. Selamat datang Revano. Ya, Revan masuk kak. supaya kakak nggak salah sebut. Jangan samakan seperti ujian ya kalau lomba. Ya ada sih lomba yang memang fokusnya buat apa namanya? eh, Pengerjaan soal seperti yang kita lakukan di platform. Tapi kalau dibaca-baca itu kalian belajar mengerjakan proyek dan highly recommended ya. Sangat kakak rekomendasikan supaya kalian tidak, iya di algo kalian belajar mengerjakan soal, tentu saja nanti belajar proyek. Hari ini sebenarnya materinya proyek. Dan nanti saat keluar tiba-tiba, proyek semua. Gitu supaya kalian nggak terlalu kaget ya. Saya sarankan ikut sih. Dan bukan masalah apa ya, bukan masalah eh, ini, bukan masalah kita masih masih bingung tuh, ya memang harus sering, sering banyak latihan ya untuk semuanya. Halo Felix, how are you? Halo Kak, baik Kak. Baik, ujian aman Felix? Eh sedikit lagi selesai Kak, aman sejauh ini. Loh, kapan memang selesai? Selasa Kak, Selasa depan. Oh, Selasa ya? Oh, Ya kalian Kak. beda-beda ya mulainya. Emang di SMA di SMA itu ada kelas pengganti ya? Kalau ada tanggal merah di ini. Kalian ada kelas pengganti itu enggak? Kalau saya ada Kak. Oh, ada ya. Ya, sama kayak kuliah ya. Kalau weekday itu tanggal merah itu diadain kelas pengganti sehingga ujiannya memang mundur gitu. Oke sih. Felix ikut lomba nggak, Lix? Waduh, saya kali ini nggak ikut dulu ya Kak. Eh, Kenapa, Karena, Felix? Kenapa? apa, guru saya kasih proyek lagi gitu Kak. Proyek untuk ujian terakhir lagi. Ujian Oh, akhir. alah. Oh, ya udah deh. Iya Kak. Hmm, Pengen banget saya pengen ikut. Cuman itu Kak. oke, oke, Tapi ada oke. kemungkinan juga sih Kak. Ada kemungkinan Ikut. bisa. Oh, ada kemungkinan ikut gitu. Ada. Masih lama kok ya lombanya, teman-teman. Apa pengumpulan karyanya itu 23 Desember. 23 apa ya? Coba Kak baca lagi. Ya, 23 Desember. Nanti kalau kalian ikut, kabarin Kak ya. Kakak mau masukin ke grup ini. Jadi kalau kalian nggak ada ide project, nanti saya kasih. Dan ya, saya kasih template kodenya, kalian kembangkan gitu. Dan ya, saya akan bimbing gitu. Gimana-gimana, kita sesuaikan sama tema gitu. Gitu ya, kabarin aja. Oke Kak. Kalau Halim, gimana kabarnya Halim? Sehat Kak. Sehat? Ujian gimana Lim? Alhamdulillah dapat Kak. Kenapa? Dapat Dapat apa? dapat nyontekan. Hah?
dapat contekan. Oh, udah. Loh, udah selesai ujiannya, Lim? Udah kak. Oh, cepet ya. Mulainya hari Senin. Ya hari Senin. Oh, ya ini teman-teman yang lain ini masih pada belum selesai. Halim ada rencana ikut lomba yang kakak forward di grup? Apa tadi kak? Ada rencana ikut lomba nggak? Lomba apa kak? Coding, Coding. Ngapain aja lombanya kak? buat proyek sih paling. Proyek apa Coding kak? mah buat proyek. Nanti di akhir kalian presentasi. Buat pengumpulannya itu kalian dinilai kan kompleksitas kode sama penyampaiannya, presentasinya. Yang Gitu, Lim. masuk apa ya kak? Yang Kenapa? masuk proyek itu input, output. Yang mana aja Oh, mas? enggak. Ada lebih kompleks lagi ya, enggak dasar. Enggak Oh nggak dasar. dasar Jadi, kak. ya kita perlu source tambahan lah. Tapi, ya kakak ingin kalian, trigger kalian ya sebenarnya. Supaya, apa namanya, kalian ikut supaya enggak terlalu kaget gitu. Proyek asli Python itu gimana sih? Sorry, coding itu gimana sih gitu. Itu sih tujuan utamanya supaya terbiasa dengan kode gitu. Nanti ada lesnya tuh kan kak? Kelasnya untuk lomba tuh. Enggak ada dari Algo, tapi kakak mau mengumpulin murid apa siswa kakak sendiri sih buat di udah ada nggak ide proyeknya gitu. Kalau nggak ada nanti kakak kasih dan ya dibantu pengembangan. Tapi jangan jangan pure saya ya, kalian harus yang gali sendiri gitu. Tapi saya arahkan begini-begini supaya itu hasil dari kalian autentik gitu. Gitu, Halim. Kayak kak. Coba dipikir-pikir dulu kak. Lihat-lihat dulu ya. Pano udah selesai belum? Kakak lupa Pano. Ujiannya udah selesai Pano? Enggak kak, ini saya mulainya minggu depan. Oh iya, betul minggu depan ya benar. Feeling saya tadi. Ya, kakak pikir ini Pano udah mau selesai juga. Iya. Oke, kenalin ya teman-teman ini Pano. Dia siswa kakak juga dari kelas hari Jumat. Sekarang ikut substitute kelas ya. Karena Pano kemarin tidak sempat gara-gara apa Pano? Kakak lupa? Ini ya kalau kenapa? Hmm? Oh itu gara-gara saya Gara-gara ada apa? acara acara pramuka. Iya, pramuka. Itu orang ini mama juga udah ngabarin kakak kemarin. Dan dia sebenarnya saya suruh ikut juga teman-teman. Seperti ya kalian yang ada di sini. Gitu ya. Oke, kalau gitu nanti kalian berpikir lagi aja ya untuk ikutnya. Tapi sayang aja sih. Dan nanti di akhir saya minta waktu kurang lebih 15 menit ya. Ada sesuatu spesial yang ingin saya sampaikan ke kalian. Dan ini Revano juga udah duluan dari teman kelasnya karena memang sesuatu ini akan disampaikan mulai hari ini. Oke, sekarang kita lanjut ke materi hari ini, teman-teman. Kalian sudah berada di, ya, selamat kalian sudah sampai di hackathon tim, ya. Ini nggak harus tim ya, individu aja lah bilang. Hackathon itu apa? Itu adalah sesuatu kayak lomba lah ya, pembuatan proyek gitu ya. Jadi hackathon tuh Algo adain dengan tujuan kalian dapat pertama merancang ide-ide kalian supaya terstruktur, kemudian bisa memanajemen waktu kalian, dan tentu saja yang terakhir handal dalam kodenya. Yaitu skill yang terakhir tapi ya. Kenapa yang pertama kalian terstruktur dan manajemen waktu yang pertama? Karena di banyak kasus kalau kalian bisa mengontrol dua hal ini biasanya bisa ya. Untuk yang terakhir itu. Nah, sekarang kita coba belajar tentang di sini dikit banget ngodingnya. Kalian bisa lihat di blok Olimpiade itu cuma 4 soal. Itu aja ngodingnya. Nah, tapi hari ini kakak ingin sebenarnya apa namanya? Kalian hari ini dan Revano juga di pertemuan kemarin teman-temannya udah pada di hari Jumat kemarin udah pada melakukan ini.
Jadi kalian harus mengambil bagian dari hackathon. Artinya adalah kalian harus membuat proyek. Sesederhana apapun, proyek kalian tetap harus ditampilkan. Ya. Kemudian, itu yang pertama, kalian harus ikut hackathon. Yang kedua, ini tujuannya untuk melatih dan mereview apa yang sudah kalian pelajari belakangan ini. Ya. Dan yang ketiga, ya public speaking. Nah, itu tujuannya. Kalian bisa public speaking. Nah, sekarang silahkan teman-teman, dengarkan saya dulu ya, baru saya persilahkan. Hari ini, di part 1 ini, kita akan memulai dengan pengembangan ide kalian. Dan saya ingin pertama, idenya apa, kemudian nanti menjalankannya gimana. Maksudnya itu mekanismenya kayak apa, tunjukkan kepada kami. Dan yang paling penting, Algo itu punya tools mind map dan checklist. Ya, jadi nanti kalian bisa pakai ini. Kayaknya checklistnya belum ini ya, belum ada di ini. Apa? Belum diperlihatkan. Nah, ini dia, sorry, udah ada berarti. Checklist. Nah, silahkan kalian buat di part 1 ini ide proyek kalian. Ya, tulis kayak mind mapping seperti ini. Itu sesederhana apapun, pokoknya apa yang kalian bayangkan gitu. Tujuannya ini adalah untuk ya, men-trigger ya sebenarnya supaya kalian dapat, oh saya mau membuat ini. Nanti kalau misalnya idenya mungkin terlalu apa namanya tinggi, kayak membuat GTA, nah itu ya GTA kan udah kita bicara visual ya itu. Jadi ya nanti akan saya kasih saran lah gitu batasan. Oh ini mungkin terlalu ini. Kita belum sampai situ. Bukan nggak bisa, tapi belum aja sampai situ. Gitu ya. Tugas yang pertama itu kalian membuat ini ya sama nanti checklist tunjukkan kepada kami gitu. Nah, itu doang sih ya tugasnya. Dan di hackathon itu ini hackathon secara umum, kalian ini mungkin di project apa namanya juga di project Algo yang kakak forward infonya itu 5 menit perencanaan tim ini kalau dalam tim, kemudian 25 menit mengembangkan modul kita, fungsi dan lain sebagainya itu, 25 menit menggabungkannya, kemudian 5 menit ringkasan hasilnya. Ya, itu terkait timing. Nah, sekarang kakak ingin kita jangan presentasi dulu, tapi kalian tulis ide kalian ya di mind map-nya. Kemudian apa saja yang perlu dibuat buat dalam bentuk checklist yang ada di platform ataupun kalian pakai yang lainnya boleh, Trello dan lain sebagainya. Kalau kakak para prefernya itu pakai Microsoft To Do ya. Jadi hari ini kalian gitu dulu buat bab 1 ini ya. Kakak kasih waktu kurang lebih ini jam berapa nih? Jam berapa nih guys? Bentar. Waduh, harus stop share nih. Ya, kurang lebih 20 menit lah ya. Cukup ya, teman-teman. 20 menit. Setelah itu, nanti kita pakai spin untuk melakukan presentasi di kalian. Paling ya, kalau bisa sih semuanya ya. Gitu aja, teman-teman. Itu buat hari ini kalian dilatih untuk membuat hackathon kalian. Nah, kemudian, apa yang kalian sampaikan hari ini, minggu depan sudah jadi kalau bisa kalaupun setengahnya nggak apa-apa, yang penting minggu depan itu ada hasilnya nampak gitu. Oke, nah contohnya mungkin kakak perlihatkan ini ada adik adik wait, ada adik kelas kalian, adik kelas lah ya kita nyebutnya karena Python start. Ada adik kelas kalian dia membuat project sederhana banget. Dan dia idenya keren sih ya menurut saya. Dan modalnya hanya 3 fungsi ya. Ya input, print, if else sama while. Nah ini projectnya saya kasih tunjukkan. Wait. Oh salah.
Ini dia belum publikasi. Saya lupa kemarin nyuruh publikasi. Ini dia. Ini ya, kalau saya klik run. Nah, projectnya seperti ini, mudah banget. Ya, kayak sederhana tapi menarik. Kata-kata yang dibuatnya itu, seninya itu ada gitu. Ya, ini capture 1. Kamu adalah sebuah detektif yang berada dalam penyelidikan orang yang hilang. Pilih kemana kamu akan pergi, lurus atau ke kanan. Saya pilih 2, dia akan begini. Ya, oh, kamu menemukan sebuah hutan yang lebat. Hutan ini nampak seperti hutan angker, tapi bisa saja hutan ini menyimpan misteri perginya orang yang hilang. Masuk ke hutan atau tidak? Kalau klik no, nah dia berhenti nih. Keren ya. Tapi kalau klik yes nanti lanjut begitu. Ya, gitu ya teman-teman. Ini contoh ya, dan dia presentasi kemarin. Orang ini namanya Zapit ya, namanya Zapit. Dia presentasi kemarin. Dan ya dia sampein dulu di minggu sebelumnya, kemudian minggu setelahnya itu adalah presentasinya. Nah, sekarang silahkan, time is yours, guys. Bikin mind mapnya di mana, Kak? Oh, kakak tunjukin dulu ya bentar. Mind mapnya itu ada di sini, guys. Nah, ini dia. Lihat nggak? Udah lihat, Pano? Semuanya udah lihat? Lihat ya. Nah, ini dia, kita kan di lesson 4 ya. Lesson 4. Nah, ini petunjuknya, next aja. Nah, di sini nih. Buat aja di sini misalnya saya ingin membuat apa misalnya, Pano? GTA sederhana. Bebas lah ya. Atau ML sederhana. Simple ML. Simple ML. Bebas ya. Nanti tambahin. Kemudian cabang 2. Kemudian ini dicabangkan. Kemudian ini dicabangkan. Ya, kemudian bebas. Ini mau dicabangkan. Cabangkan lagi bebas. Gitu ya. Kemudian mau cabang lagi silahkan. Gitu ya. Kemudian nanti dicek dari sisi checklistnya. Ini kalian buat. Misalnya saya harus membuat fungsi ini gitu. Fungsi yang tembak gitu. Misalnya gitu. Kemudian yang kedua membuat fungsi apa tuh? Penghitung skor misalnya gitu ya. Penghitung skor. Kemudian mungkin membuat fungsi penghitung mayat mungkin ya gitu. Kan misalnya ya gitulah. Gitu-gitu. Nanti kalian presentasiin ini aja. Saya ingin permisi teman-teman, saya ingin membuat ini, idenya begini. Kemudian saya pikir alat yang diperlukan seperti ini gitu. Gitu ya. Oh, hilang dia nggak kesimpan. Sorry. Gitu ya. Oke, clear? Ada pertanyaan? Nah, kenapa project itu wajib? Ya, project itu wajib, teman-teman. Kalau kalian ngambil coding tanpa project, zero ya. Nggak cukup sekedar tahu apa namanya? Teori. Ya, jadi harus ada ini kalau bisa. Gitu. Ya. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Ini cuma nulis doang kan, Kak? Iya, Atau nulis harus doang. kayak tambah kayak kode gitu? Nggak perlu ya? Iya, enggak, Oke, enggak. oke. Itu minggu depannya harus siap gitu. Jadi sekarang buat Hmm. nulis idenya mau ngapain aja. Nulis dong, enggak, kita enggak mikir lagi. Ya mikir sih ya ini. Gitu ya. Oke, silahkan nanti sampai jam hmm, kita kerjain blok olimpiadenya paling 20 menit. Ya udah sampai 45 aja ya. Ya, 45 aja ya teman-teman. Silahkan. Time is Oke, Kak. yours. Eh FF mungkin ya. Kalian berpikirnya mungkin seperti itu silakan saja, nggak apa-apa. Tapi nanti ya kakak sedikit komentari bahwa gini dan gitu gitu. Gitu ya. Jadi halo, di sini juga ada baru Tristan. Halo Tris. Halo Kak, wah, Iya, jadi ini Polis. nggak apa-apa. Jadi ini tugas kalian di pertemuan ke berapa ini? 10 ya. Sorry, 12 ini itu membuat
mind mapping terkait ide project yang akan kalian sampaikan nanti ya di minggu selanjutnya. Gitu ya. Jadi minggu selanjutnya itu kalian presentasi gitu, mau nyampein projectnya apa. Contohnya misalnya kakak ide projectnya mau buat apa namanya game apa loteri sederhana gitu misalnya ya, loteri berhadiah, loteri berhadiah, berhadiah. Nah gitu. Kemudian ya di sini nanti terdiri dari apa gitu ya. Misalnya ada ada apa namanya loteri itu nanti dari sisi fungsional ya kakak bilang dari sisi fungsional, fungsional. Kemudian dari sisi tampilan mungkin ya, tampilan kita nggak bisa melakukan banyak hal ya. Kenapa nggak bisa nih? Tampilan gitu. Dari sisi fungsional saya coba kembangkan pertama, let's say fungsi yang mengatur mengatur pemilihan angkanya gitu. Ya pokoknya kembangkan proyek kalian lah di sini ya. Sini bisa dikecilin juga. Oh kenapa nggak bisa nih? Wait. Nah gitu bisa dikecilin, bisa dibesarin juga. Silakan. Kemudian mungkin ada cabang yang lain, tampilan. Kemudian let's say deskripsi. Kalian mau menambahkan deskripsi silakan. Gitu ya. Jadi di pelajaran ini kalian belajar mengembangkan ide proyeknya. Dan nanti kakak pilih 3-4 orang buat nyampein gitu ya. Kemudian selanjutnya di sini ya kalian di sini daftar idenya. Nah, di sini kalian checklist apa saja keperluannya. Misalnya keperluannya adalah buat modul apa? Misalnya modul deskripsi. Kemudian yang kedua, let's say buat fungsi eh, yang fungsi ini yang menyamakan angka gitu ya, pakai if else saja nih, Mas. Kemudian let's say ada lagi mungkin ya tampilannya mungkin ya, tampilannya kalian ini kita nggak bisa berbuat banyak memang ya di tampilan, tapi nggak apa-apa. Tampilan pakai print aja ya, tampilan menggunakan tampilan eh, proyek atau game gitu. Gitu ya. Dan ini nanti disampaikan. Gitu. Tristan, eh, Rafif sama Halim tuh tugasnya seperti itu. Mereka teman-teman kalian yang udah diem-diem ini sedang berpikir keras ya. Gitu ya. Ada pertanyaan nggak? Gimana? Kalau yang nanti di yang kedua ini sebenarnya kakak kasih tahu aja jawabannya ya. Ini nanti kalian bisa pakai apa namanya? Ini sederhana aja ya. Jadi choice sama dengan ini, kemudian if choice sama dengan simulator papan klik, maka print typing. Apa yang akan ditampilkan? Ya kita analisis ya. Jadi apa namanya? Dia bakal melakukan sesuatu hal di sini, ya. Jadi yang pertama dev typing. Oh nanti aja ya. Lagi fokus-fokusnya kalian. Silakan aja teman-teman. Nanti saya kasih tahu jawabannya itu supaya nggak terlalu berpikir keras hari ini. Kita santai-santai saja ya. Silakan ya, silakan. Oke, silakan perbaiki. Sementara itu saya share screen, spin. Well, ini kemarin Felix. Revano.
Hikam, Rio, kemudian Helga, Tristan, kemudian siapa lagi nih Tris? Halim. Langsung nih presentasi kakak. Kenapa? Langsung nih presentasi. Iya, sampein idenya doang, ya, gitu ya. Dan Ini ada jangan ingat kalian di sini mau dilatih public speakingnya ya. Jadi ya kalau di sini tempatnya belajar lah gitu maksud nggak harus perfect gitu. Nah kalau saya yang terpilih kelas kita bubarkan. Canda teman-teman. idenya Oke doang kan. guys, kenapa? Idenya doang kan bukan caranya, bukan cara mind mappingnya. Iya, oke, siap teman-teman. Kita tunggu sampai siap aja. Hmm. Percobaan pertama kita coba lihat. Ini percobaan aja ya teman-teman. Nama saya ikut deh di percobaannya. Oke. Oh, untung percobaan doang ya. Oke, berarti saya nggak cocok ikut ya. Supaya peluangnya jadi tidak lebih sedikit ya. Jadi sama besar kali ini. Oke, siap teman-teman. Felix, Revano, Hikam, Rio, Helga, Tristan sama Halim. Arafif nggak ada, jadi ya di sini yang nggak masuk juga Gares, jadi saya nggak tahu. Siap teman-teman? Halo, halo. Are you there, guys? Ini saya nggak tahu kenapa belum bener ya. Padahal udah bener nih. Di geola saya kapal 2 angka. Atau mungkin kita ganti fungsinya, maybe ya. Geolokasi. Geolokasi. Nah ini fungsinya udah begini. Rumusnya udah begini. Akar 4 tuh 2. Tapi kok nggak bisa ya? 0, 0, 1, 1. Kok dia 0 ya? Atau saya return aja ya. Return. Kemudian ini berarti harus di print. Pak nampak hasilnya. 0, 0, 1, 1. Loh, kok tetap 0? I don't know. I don't know this. Hmm. 0,5 itu kan 1/2 ya. Pangkat 1/2. Kita round. Atau nggak usah di round, maybe. Udah siap, guys? Ya, Pak. Siap? Ini yang lain gimana nih? Ntar lagi Kak. Oke, oke. Oke, take your time lah ya. Ini sementara saya menyelesaikan ini dulu. Apa yang salah nih, Pano? Coba bantu kakak dulu, Pano. Saya tadi juga coba sendiri Kak, lebih bisa. Nggak bisa ya? Agak aneh ya. Kalau matematikanya saya nggak tahu simbol-simbolnya apa aja. Oh, enggak, ini matematika biasa nih ya. Ini menghitung vektor nih ya. Jarak. Jarak Euclidean nih namanya. Jarak antara 2 titik. Itu X. maksudnya akar gimana? Tapi saya nggak tahu cara akar ini. Gitu. Oh, ini pakai akar itu kan pangkat 1/2 ya. Betul nggak? Akar itu pangkat 1/2. Jadi ya pangkat itu kita tahu yang ini. 1/2 itu 0,5. Atau bisa saja sih kita tulis begini.
1/2 gitu. Oh, Cuman kok nggak ini ya agak aneh hasilnya. Kok 0,0 sih? Aneh ya. Hmm. Distance X plus distance Y. Akarkan. Aneh ya. Aneh. Saya juga mengira ini aneh. Akar 2 itu kan 1,41 ya harinya. Nah ini udah bener nih. Tapi kok saat saya memasukkan 0 ini. Dan ini saya mau round ya. Supaya 2 angka di belakang koma aja. Pakailah fungsi ini. Round. Dan ini koma 2. 2, 3, 2, 1. Nah gitu. Aneh sih tapi nggak benar-benar. 0, 0, 1. Oh sorry. Tuh. Kok 0,0 ya? Aneh. Harusnya kan 1 - 0, 1 kuadrat. Jadinya 1 tetap. 1 kuadrat lagi. 1. 1 tambah 1, 2. Akar 2, 1,41. Tapi kok 0 ya? Hmm, aneh sih ini. Aneh. Asli aneh. Siap guys. Yuk. Gimana guys? Siap, Kak. Siap? Yang lainnya gimana? Yang lainnya, halo? Are you ready? Hikam, Helga, Rio, Halim. Are you ready guys? Halo, Tristan, siap Tris? Siap nggak siap ya? Ah, bisa lah. Nyampein ide doang mah. Bisa lah ya harusnya. Oke, siap ya. Kita puter ya. 3 orang aja lah. 3 orang aja. Oke. So, 3, 2, 1, go. Rio. 1. Rio ya. Siap-siap Rio. Kita remove aja. Atau nggak usah di remove ya. Nanti kalau terpilih lagi dia Ya, enggak. gitu. Ya, enggak. Oh, jangan di remove aja ya. Oke Rio, siap-siap yuk. Orang kedua, Halim. Oh, enggak Felix. Siap-siap Felix ya. Oke, Kak. Oke. Oke, next. The last one guys. Nah, tapi kalau kalian mau nyampein ide nanti sampein aja lah. Kalau nggak terpilih gitu dan mau menyampaikan. Oh, Tristan. Wih, Kikiu. Oke, Tris. Siap-siap ya, Tris ya. Iya. Oke. Nah, sekarang mulai dari Rio mungkin. Silakan yuk presentasi. Nah, short screen kakak. Iya, share screen ya. Bisa nggak? Lagi nggak bisa. Nggak bisa? Iya. Oh, kenapa kira-kira? Nggak tahu ini kayak lusan. Nanti coba perbaikan aja. Oke, silakan.
Ini gimana jelasinnya kalau udah bisa share screen? Oh, belum bisa share screen? Yuk. Iya. Hmm, wait ya. Foto aja mungkin nanti kakak share screen kan? Di foto aja. Coba. WA. Di screenshot. Tahu cara screenshot yuk? Dulu. Ayo. Nah, saya coba lagi share screen ini. Iya. Nah, enggak. Kalau kalau enggak ini screenshot kakak aja. Oke, ini dia. Oke, udah pas ini. Kalau mau screenshot pakai tekan ini aja yuk. Tekan ini kakak. Kalau mau screenshot atau mau di sini aja. Oh, Rio enggak ini ya, enggak. Kalau mau screenshot tekan ini. Windows plus P PRT SC. Di pojok kanan atas sedikit ke kiri. Windows dulu baru tekan ini. Ya, berbarengan sih tepatnya ya. Kemudian Ya. hasilnya di WA langsung klik Ctrl V. Di TLS itu gimana? Kenapa? PR, PRTSC di mana? PRTSC itu pojok kanan biasanya, pojok kanan atas ke kiri dikit, cari itu. Ada PRTSC tulisannya. Lihat yuk, Di keyboard atau ini di di laptop? keyboard, di keyboard. Halo Abim, Wih, Kalau habis dari mana Bim? enggak tadi agak pusing soalnya. benar, benar, Oh iya ya, yes. benar kan? Udah, Rio? Belum. Ya kalau kalau belum nggak apa-apa deh kakak ini pakai foto yang di WA. Kalau nanti Ya, kalau udah tinggal Ctrl V aja ya, tinggal ya. dipaste langsung. X plus P. Kalau udah tapi ya. Oke, saya stop share dulu, stop whiteboardnya dulu, teman-teman. I'm sorry. Won't you hear it? Rio 1. Kemudian di checklistnya ada ini. Rio 2. Oke yuk, bentar ya. Kakak masuk ke aplikasinya. Oh, salah lagi. Oh, kemana nih satu lagi? Bentar guys ya. Oke yuk. Wait, kakak share screening. Nanti Rio oret-oret aja ya supaya leluasa. Ya. Oret-oret aja. Wait, mana nih? Tombol share screennya mana? Kok nggak muncul sih? Oke, ini dia. Oke yuk. Wait, kakak kasih anotasi. Oke, silakan. eh Buka dulu. Ya maksudnya sapa dulu ya teman-temannya nanti jangan langsung saya mau begini kayak gitu. Silakan yuk, time is yours. Ya, Apanya kayak apa apanya? kenapa? Ya ini Apanya? ngapain gitu, idenya ngapain gitu. Kita ingin tahu bersama gitu. Nah, judulnya mungkin penghitung kecepatan klik gitu ya. Nah, terus gimana gitu? Silakan dijelasin. Nah, oke. Jadi ini
Ya, penghitung kecepatan klik ya. Ini. Oke. Nanti tampilannya tuh kayak ada tombol gitu, tombol. Oke. Nanti bakal dicoba diklik sampai secepat mungkin lah, sebanyak mungkin gitu. Oke, Nah, oke, I see. Terus? nah, setelah 1 menit itu bakal dikasih tahu total 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 rata kecepatan kliknya selama 1 menit itu. Nah, Oke, I see, I see. Oh, oke, oke. Good, good. Oke, udah? Yuk. ya Terus yang ada gimana? satu lagi. Kalau Oke. tergantung banyaknya total total ratanya itu bisa bagi 3. Jadi, Oke. itu di atas total rata. Kalau misalnya Oh, yaitu terkait kualitasnya gitu ya. If hmm, gini nanti di kalau atas rata-rata kecepatan gitu. kecepatan Gitu banyak ya. banget ya, Oke, oke, I see, I see. Oke. Ada lagi yuk. Ini kakak ke yang checklistnya kemudian. ya, Udah? udah, udah, Udah yang ini? udah, ya. Udah. Nah, sekarang kita coba ke bagian checklistnya. Walah, ini kenapa nggak bisa di... Nah, ini dia. Coba perbesar. Oke. Ini ada Rio ingin membuat fungsi penghitung jumlah klik. Oke, kemudian fungsi penghitung jumlah rata-rata klik per menit. Boleh berikan kami gambaran penghitung jumlah klik itu nanti gimana, yuk? Ya, Kakak sedang ini juga ya, cerna juga. Apa yang, ya, karena nanti kita, ya kakak bantu sampai selesai ya, gitu. Gimana kira-kira? Penghitung jumlah klik itu kita bisa pakai while nggak sih ya? Atau for, while sih ya lebih tepatnya. While dengan counter mungkin. Gimana yuk? Silakan. nggak belum tahu masih rencana aja nih. Bisa Oh, masih masih mencerna gitu ya. Oh, juga itu rencananya. nanti ini nanti dalam satu fungsi atau dibuat dalam modul atau dalam satu modul tapi ada dua fungsi gitu atau modulnya berbeda. Modul beberapa kayaknya. Oke, I see. Berarti fungsi penghitung jumlah rata-rata. Oh, ini satu fungsi, satu modul cukup sebenarnya. Nggak usah modul juga nggak apa-apa. Ya, Tapi ini udah bagus ya, fungsi penghitung jumlah rata-rata klik per menit. Ya, ini mungkin hasil dari ini ya. Ini maksudnya iya. mungkin fungsi bersarang nanti. Oke, mantap ya. Hapus ya buat kalian teman-teman. Silakan. Reaction, reaction, tolong teman-teman. Reaction, mana ini reaction saya? Kenapa nggak ada? Cukup yuk, ada lagi tambahannya? Ya, udah untuk sekarang sih cukup sih. Tapi ini masih rencananya aja ini. Belum Oke, hasil sip, sip, akhirnya. sip, aman, aman. Keren ya, mantap sekali. Keren, keren. Oke, sekarang yang kedua siapa tadi? Felix kalau nggak salah. Silakan Felix, share screen. Mantap Oke. ya, Rio. Oke, gimana Alex? Ceritakan ke kami lagi gimana? Sebentar Kak. Ini Oke, boleh silakan. pakai ini nggak Kak? Ntar. Anotasi? Oh, oh bisa ini. Ntar. Iya. Kalau kita yang share screen ini ya sesuai bisa anotasi sepuasnya. Oke Kak. Oke, go on. Jadi program pertama saya itu menghitung luas persegi panjang, segitiga, dan lingkaran. Oke, terus seru. Oke, Tombol ada tombol menu. Menu itu berisi eh, contohnya kayak apa? Satu itu apa gitu. Urutannya satu itu menghitung persegi panjang, dua itu menghitung luas oh, lingkaran. oke, oke, I see. Terus, terus. Terus seterusnya kita bikin eh, satu fungsi fungsi Oh iya, pilihan iya. Oke, I see, I see. fungsi pilihan. Nah, pilihan itu ada satu. Kalau ada satu, dua, tiga, dan empat. Kalau misalnya kita ketik satu, Ketik satu. ntar kita akan hitung luas persegi panjang. Ntar input panjang, Oke. lebar, baru terakhir luasnya keluar. Gitu, Kak. Oh iya, sesuai kebutuhan lah ya bangunnya. Iya ya. Iya. I see, I see. Terus? Kalau misalnya pilih dua, seterusnya kayak gini, Kak. Kalau tiga, Oke, ini juga. Nah, kalau empat, oke, langsung break. Itu oke, keluar. Gitu. oke. Terus, Mantap ya.
Oke, oke. Ya, Ini oke. tuh sebenarnya yang ini tuh pengen saya taruh sini nggak? Sama ini tuh, cuman saya bingung eh, gimana caranya Oh, digesernya gitu. nanti dia cuma satu cabang dong ya kalau ditaruh di situ. Ya, saya pengen seperti itu cabang Oh, di sini. oh iya ya. Oke, oke, I see. Kalau luasnya Tapi itu kenapa? iya, tapi mungkin ini apa tambahan aja. Mungkin bisa dibuatin cerita mungkin ya. Jadi Cerita. maksudnya, iya maksudnya deskripsikan dia dalam bentuk cerita gitu. Dalam Oh, kasus nyata gitu ya. Jangan menghitung luas Persipanya, tapi mungkin dalam cerita, dalam sebuah ini menemukan bla 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 gitu. Gitulah oke. misalnya. Misalnya kalau kakak milih dua gitu lingkaran, jadi ada ceritanya muncul gitu. Sehingga kita disuruh memasukkan jari-jarinya gitu. Entah itu bumi gitu ya, supaya lebih menarik aja gitu kelihatannya. Oke, Kak. Oke. Kemudian coba lihat checklistnya apa aja yang perlu dibuat. Checklistnya sebentar ya, Kak. Saya Oke. hapus. Oke. Aduh, sebentar. Oke. Take your time. Nah, ini, Kak. Oke. Print. Oke. Selamat datang di program untuk pas. Oke. Kemudian coba jelasin, Felix. Oke, Kak. Jadi program pertamanya itu atau apa namanya apa? Salah satunya Iya, Salah iya. itu saya tulis dulu Kak, kayak print selamat Oke, datang. I see. I see, I see. Kemudian eh, saya bikin fungsi menu. Menu Oke. itu apa? Mencakup ini menu pilihan ada persegi panjang, Oh, tinggal. oke, oke. Oh, iya, ya, oke. Terus Eh, terus ada fungsi pilihan Kak. fungsi pilihan. Oke. Nah, pilihan itu isinya rumus, rumus Oke, itu Rum. gitu. Terus saya Oke. bakal bikin fungsi luas persegi panjang Iya, menghitung. tentu saja ya. Ya, betul, betul sekali ya. Oke, terus terakhir pakai Terakhir kalau kalau ini semua udah di matchingin ke dalam sini, iya. poin lagi Kak. Gitu. Oke, Kalau mantap ya. saya udah menghitung persegi panjang udah selesai. Nah, Oke. mau coba lagi Oke. kalau ya bakal bakal keluar pilihan gitu kan. Oke. Tapi kalau tidak itu break ya Iya gitu. ya, I see, I see. Mantap ya, mantap. Wah, keren ya. Keren nih, Makasih ya. keren, keren. Mantap. Keren ya, teman-teman. Silakan kasih reaksinya, teman-teman. Mantap nih. Keren ya, keren. Saya mau ngasih ini reaction ini. Mantap ya. Keren, keren. Oke, terima kasih Felix. Mantap sekali Tiga. ya. Oke, sekarang silakan yang ketiga. Kalian ya, Rio sama Felix. Nanti kakak, ya, jangan lupa nanti kalau kalian stuck, tanya ya. Kalian punya tutor di sini. Dimanfaatkan saja. Oke, terakhir Tristan ya tadi, Tris. Oh, Tristan mana? Oh, ini dia. Saya ada apa ya? Kak pikir kabur. Enggak, Kak. Silakan, Tris. Oh ya, Ya, silakan. share screen. Ya, share screen. Penghitung oh, pas counter lah gitu ya. Pas counter. Kemudian Felix tadi eh, area lah ya. Oh iya, Ayo, Tristan. internetnya aku udah share belum? Belum share. Eh, jadi sekarang aja ya. Nih, Iya, silakan. ini aku kayak kurang jelas ketikannya, jadi maaf aja kalau kurang paham. Aman, aman, nggak apa-apa. Jangan ambil, jangan Ini lihat ininya jadi dulu. Oke, aku ini silakan. rencananya mau bikin macam ini program buat ini apa namanya mengetes kecepatan reaksi pengguna gitu. Oke, terus oke, jelasin coba. Saya tuh pertama mau bikin dari bagian tampilan tuh ada ini, tombol start ya. Mhm. Di Oke. situ juga akan atasnya saya bakal beri inilah teks pendek gitu untuk cara memulai tesnya gitu gimana Oke, I see. ya gitu.
Oke, terus? Mungkin kayak apa ada tabel di sebelah itu untuk mencatat eh, rekornya. Jadi kayak nih kan ada ini ya hasil dari tesnya. Nanti Oke, oke. bakal tercatat gitu ya. Oke, oke, I see. Oke. Terus Dari cara kerjanya cara tuh kerjanya gimana? itu saya pas ketika tombol start tekan nanti ini apa kok tombol sih maksudnya nanti muncul teks bersiap gitu Kak. Oh, iya, oke. Ya Terus? bersiap. Saat bersiap itu background di belakang tuh program itu bakal warna itu saya bikin gelap ya hitam. Oke. Jadi Oke, pas oke. saat yang udah ditentuin program tuh bisa ini ya waktunya bisa beragam gak selalu cepet gak selalu lama. Nanti warnanya bakal berubah jadi warna terang. Itu warnanya Oke, saya I beri see. acak warnanya. Lalu nanti Oke, oke. bakal muncul semacam tombol tombol stop gitu yang harus ditekan untuk mencetak Meng skornya. Iya, iya, Bisa oke. pakai mouse atau tombol spasi. Oke, I Nanti see, I see. rekornya bakal tercatat oleh program. Nah, ya. Oke. Ya, oke, keren, keren. Terus. Yang Ya, terakhir tuh apa? Agar harus Oh. itu untuk diri saya Oke, sendiri. oke. Itu Mantap, untuk mantap. Oke, diri terus sendiri. terus saya mau lihat checklistnya. Coba kakak lihat Ya, checklistnya apa oh, aja enggak, tadi. maaf ya, tentu saya lupa save. Ini kan Oh, pertama buat saya interface. Oke, it's okay, bikin it's okay. back dulu. Lalu kemudian Kemudian terus bikin kan fungsi fungsi ya yang jelas ya, betul sekali. Fungsi untuk eh depan yang program. iya, betul sekali ya, betul. Kan yang terakhir Betul. saya ini apa fungsi untuk ini cara kerja program. Oh iya, mekanisme lah ya Teknis. bahasa. Fungsi untuk mekanisme program. Oke, keren ya. Ya, Keren, gitu. keren ya. Ya Mantap. itu kita ini. Mantap ini sumpah ya. Keren ya kalian bertiga dan kakak yang lainnya kakak harap juga udah idenya seperti ini ya, semata ini. Nah, tapi di sini kakak mau pertegas sedikit saja buat Tristan Boleh. eh, dan mungkin nanti Felix mau dan Rio juga demikian ya kalau kalian mau mengembangkannya. Jadi eh ini modul terkait kalau tampilan yang berubah itu udah kita di modul 5 nanti bicaranya sebenarnya. Tapi mantap, kakak bilang mantap karena apa? Kalian udah berpikir bahwa coding itu bisa melakukan ini dan itu. Dan kakak lihat tadi dari mind mapping Tristan udah kayak terstruktur gitu. Bahwa kita nggak bisa kayak membuat satu fungsi yang berguna untuk semuanya. Enggak. Dan kakak mengharapkan itu gitu. Dan wow gitu. Salut ya. Ayo silakan upload teman-teman ya. Keren sekali memang ini. Uh, keren ya. Keren, keren, keren. Oke, Tris. Ya, terima kasih Terima Kak. kasih ya. Ya, Terima terima kasih kasih. Kak. Oke. Nah, besok eh di minggu depannya itu kita nggak bisa presentasi semua ya. Jadi silakan apa adanya ya yang udah kalian apa namanya sekarang udah kalian presentasikan apa adanya meskipun dari saya jadi tampilannya doang Kak atau saya jadi ininya doang. Silahkan. Dan kita pakai spin juga besok ya. Oke? Teman-teman, Rio, Revano, siap ya? Revano mah sama Tristan di kelas lain nanti. Gitu ya. Satu orang doang sih tapi ya, karena waktu kita kan nggak cukup kalau semuanya. Itu nanti buat presentasi semua ada di bab akhir ya. Jadi kalian semua harus presentasi. Dan proyeknya udah lumayan keren. Gitu ya Hikam, Helga, Halim, Abim, gitu ya. Oke. Oke, nah sekarang sedikit saja kakak lanjutin supaya kalian tidak penasaran terkait ini. Masih ada waktu. Codingan yang ini mungkin kakak share aja ya. Di blog Olimpiade ini nanti kalian pikirkan lagi ya kenapa bisa benar, kenapa bisa salah. Ini silakan supaya kalian nanti buat belajarnya. Apa yang dihasilkan program ini pengecoh aja ini ya. Yang ini pengecoh aja sebenarnya ya. Ini pengecoh saja karena dia di sini choice-nya ini tidak memakai sesuatu yang bersifat yang tipe datanya angka, yaitu tipe datanya string ya di sini. Sehingga ya langsung saja teks dihasilkan. Gitu ya, itu jawaban yang pertama.
Kemudian yang kedua, ini kakak pakai dua cara ya sebenarnya. Tadi pakai cara yang pertama ini agak panjang karena lebih suka buat diuraikan satu persatu. Yang kedua itu gini langsung ya. Jadi rumusnya semuanya dalam satu baris gitu. Nah, saya nggak tahu ini ternyata benar ya. Gitu ya. Ini yang kedua. Dan untuk ini artinya apa? Ini sebenarnya ya ini agak ribet tapi saya nggak tahu kenapa diterima ya. Ini sama ya artinya kayak ini, yang ini ya. Jadi nanti kalian buat print dulu dalam kurung, kemudian round dalam kurung lagi. Gitu ya. Nah, kemudian kalian udah dua punya kurung. Kemudian ini barulah rumusnya, yaitu X2 min X1 ini namanya jarak Euclidean ya dalam matematika itu untuk menghitung jarak antara dua titik. Gitu. Kemudian yang ketiga ada dua cara juga, bebas nanti kalian mau pakai cara yang mana. Ini cara yang paling cepat, tapi ya perlu sedikit pemahaman tentang fungsi bersarang ya, yaitu d faktorial n. Jadi kalau n-nya 1, faktorial tuh kalian tahu faktorial teman-teman? Halo? Faktorial 4 faktorial itu berapa? 24, Kak. Iya, 24. Betul sekali ya. 4 kali 3, 12 kali 2, 24. Nah, faktorial itu kalian tinggal mengalihkan 4 kali 3 kali 2 kali 1 sampai dikali 1. Terkecualinya 0 karena dia kakak nggak tahu. Faktorial dari 0 itu adalah 1. Ya. Nah, ini kan dalam matematika kan 0 faktorial itu sama dengan 1. Tapi kalau di coding ini kan artinya 0 itu tidak sama dengan 1. Betul kan? Iya. Jadi ya dalam matematika beda, dalam ini juga beda. Ada dua rumusan di sini. Pertama, kalau n-nya 0 yang saya masukkan, maka return 1 langsung. Kemudian kalau n-nya nggak 0, berarti faktorial dari, misalnya kakak masukkan 3, berarti 3 min 1, 2. Berarti 2, sorry, faktorial dari 2 kali, ya yang saya masukkan 3 gitu. Kemudian ini dikembalikan lagi, jadinya nanti sampai dia ke sini dulu. Ya, F2 itu kan sama dengan, ini kan artinya balik ke sini ya, F1 kali 2. Kemudian di sini turun kali 3. Kemudian F1 itu adalah 1 ya, berarti 1 kali 2 kali 3. Kayak ini balik lagi ke sini, kemudian balik lagi sampai dia 1 kali 2 kali 3 gitu. Itu cara singkatnya. Kalau rumus panjangnya seperti ini ya. Komen dulu. Rumus panjangnya seperti ini. Faktorial sama dengan 1. Untuk setiap sesuatu di dalam range 2, saya dari 2 itu kan maksudnya nanti apa namanya? Kita kalikan faktorialnya ini yang 1, kemudian i-nya dari 2. 1 kali 2 gitu pasti ya. Sampai n plus 1 supaya n-nya ikut. Karena kan faktorial itu tadi contohnya 4, 4-nya ikut. N plus 1 return faktorial. Nah, misalnya saya memasukkan 4. Berarti untuk setiap sesuatu dari 2 sampai 5, ya, tolong faktorial sama dengan kalikan dengan i. Berarti faktorial itu 1 kali 2, ya. Gitu. Kemudian return faktorial. Lagi, ini untuk setiap, ini belum berakhir ya, kali 2, kali 3, sampai kali 4. Gitu. Kemudian return faktorial. Gitu ya. Gitu teman-teman. Itu untuk yang faktorial. Kemudian untuk yang terakhir ini Fibonacci ya. Ini nanti Fibonacci itu kalian tahu lah ya. Fibonacci itu harus ada dua elemen pertama, misalnya 0, 1, maka selanjutnya itu jumlah dari dua elemen sebelumnya. 1. Ini tambah ini 2. Kemudian 3. Kemudian 5 dan seterusnya. Gitu ya. Jadi Fibonacci itu seperti itu. 1, 1, 2, kemudian 3, tambah 2, 5, tambah 3, 8. Nah ini
1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini artinya apa? Baris ke-6 itu adalah 8. Karena startnya itu dari 1 ya ini. Ini previous 1 dan current 1. Nah, kalian dapat memakai cara ini atau cara ini. Silahkan bebas ya. Gitu guys. Ada pertanyaan? Materinya sampai di situ. Nah, itu terakhir. Oh, sebelum terakhir. Nah, ini nih yang kakak bilang istimewa tadi adalah, jadi mulai minggu depan kalian akan meraih poin. Ya. Jadi minggu depan sudah diterapkan algo coin. Soundingnya dari sekarang. Algo coin itu apa? Algo coin itu adalah ya kalian dapat koin, intinya begitu. Kalian dapat koin yang dengan koin itu kalian dapat menukarnya dengan sesuatu yang menarik. Nah, kemudian kriteria-kriteria kita dapat poin itu seperti apa? Yang pertama ini, mematuhi peraturan di kelas seperti mute mic-nya, tidak berisik, kemudian tetap sopan. Ya, tidak berisik ini artinya kalau kalian bicara biasa ya nggak apa-apa, kakak seneng ya. Kemudian kalau diskusi terutama janganlah diam gitu. Waduh, itu bukan dapat poin, itu justru mengurangi poin. Gitu ya. Gitu teman-teman. Kemudian hadir tepat waktu, tidak terlambat lebih dari 5 menit itu 10 poin. Ya, kemudian berpartisipasi dan turut aktif dalam pembelajaran. Nah, ini kalian aktif menjawab, aktif bertanya, dapat 10 poin. Kemudian membantu teman, misalnya nanti kak gitu. Nomor ini gitu. Kemudian saya nggak ini. Nah, kalian bantu dari chat. Silahkan saja. Kakak senang sekali. 15 poin. Menyelesaikan project. Nah, ini nih salah satunya ya. Tapi hackathon kali ini sebenarnya apa namanya? Tidak wajib. Ini to be honest tidak wajib. Cuman dilatih untuk public speaking. Dan minggu depannya itu salah satu orang dipilih untuk coba presentasiin projectnya gitu ya. Kemudian mengambil inisiatif untuk mengikuti lomba internal algo itu 35 poin. Kemudian menyelesaikan seluruh tugas di setiap lesson tiap 4 pertemuan. Nah, tiap 4 pertemuan artinya satu modul gitu ya, itu 40 koin. Kemudian hadir berturut-turut tanpa absen di 1 bulan pertama 50 poin. 2 bulan pertama 80 poin. Gitu. Kemudian ini untuk penghargaan buat siswa yang berprestasi ya. Juara kompetisi IT dan matematika tingkat nasional atau inter 300 koin. Kemudian juara 2-nya 250 200. Kemudian kalau kalian ikut lomba internal gitu ya. Juara 1 nanti dapat 200 koin, 2 150, 3 100. Dan ini kalau sampai modul 4 absensi kalian ketidakhadirannya hanya 1, itu kalian dapat bonus 150 koin. Kalau sampai modul terakhir kalian hanya apa namanya? Hanya 1 kali nggak hadir, dapat bonus 250 koin. Kemudian kalau orang tua udah join channel Algo Super Parent, nanti kasih tahu kakak yang ini 15 poin. Kemudian kalau orang tua kayak ya ini apa ya bahasa ini teman kalian tadi ada yang bilang ya kalau ada yang broadcasting algo orang tuanya kemudian merekomendasikan anak yang lain gitu ya ya kita nggak tahu ya orang tua kan sering ngumpul dan cerita-cerita itu nanti dapat 100 poin kalian ya itu. Kemudian apa saja hadiahnya? Nah, nanti koin-koin itu akan kalian tukarkan di Bazar Day. Bazar Day itu kita akan adakan juga di setiap berapa pertemuan. Nanti kakak umumkan sebelum pertemuan H-1 lah ya. Kalian dapat belanja sepuasnya kalau punya koin. Gitu ya. Nah, ini dia teman-teman. Barang-barang yang dapat kalian tukarkan. Pertama, official sticker WhatsApp, custom design, exclusive tutorial video creating games, online certificate algorithmics, kemudian akses internal competition early birds, kemudian
international competition access, Disney dan subscription 1 month, Netflix subscription for 1 month, 400 Robux for Roblox, dan 800 ya gitulah ya. Ini harganya ya, ini harga koinnya. Gitu guys. Dan aturan terpenting adalah kakak akan menambahkan koin ini di dalam kelas. Ya, bukan tidak boleh di luar, tapi disarankan di dalam kelas supaya kalian semua menyaksikan sehingga nanti nggak ada tudingan tuh, wah Kak Abi curang tuh, masa si ini dikasih poin segini tiba-tiba, enggak ya, kita saksikan bersama nanti. Begitu guys terkait Algo Coin ya, jadi seperti itu. Ada pertanyaan, dan ini nanti fitur dari Algo Coin ya, kalian dapat melihat koin kalian di sini, kemudian riwayat pembelian di sini, dan ya inilah nanti. Ya, kalian pasti akan dibagikan nanti. Oke, itu saja teman-teman. Ada pertanyaan terkait semuanya? Gimana guys? Tidak ada, Kak. Tidak ada. Kalau tidak ada ya udah. Minggu depan 1 orang atau 2 orang kita pilih pakai spin lagi. Dan terima kasih sudah hadir hari ini, Abim, Halim, Felix, Hikam, Revano, Tristan, Rio. Kenapa Pano? Open mic? Kak, Ada? ini saya mau nanya tadi. Iya Ini ya. saya Gimana? itu ya nggak presentasi ya. Saya Ah? presentasi yang tadi itu. Oh, kenapa? Share screen aja coba. Nah ini tadi nggak jadi ya maksudnya. Jadi kan saya belum presentasi yang itu yang tadi kabarnya. Iya. Kemudian kenapa? Nggak nanya aja gitu. Oh, silakan share screen aja. Silakan. Nggak apa-apa. Inisiatif ini namanya ya. Mantap. Ya udah deh. Bentar aja deh. Ya, silakan. Nggak apa-apa. Kita masih punya waktu overnya itu biasanya maksimum 15 menit. Ya. Sabar bentar ya teman-teman. Ayo Panu. Nggak apa-apa. Oke, Panu. Mesin kasih. Oke. Nah, coba di. Oke. Oke. Silakan ceritakan kepada kami apa yang membuat Panu bingung dengan idenya nih. Mantap nih ya idenya. Nah, pas ini cuma bikin apa ya mesin kasir gitu kayak yang Ya, dipakai oke. orang-orang Buat gitu. iya ya Atau I see. kayaknya sih Terus kalian diganti jadi itu udah kayak mesin self checkout gitu. Tau nggak? self apa? Self checkout kayak buat pembeli-pembeli. Oh iya ya I see. I see. Oke. Kemudian Terus, ini udah mantep ya idenya membuat fungsi. Iya maksud Kak ini sama kayak temen yang tadi ya. Udah terstruktur gitu. Dan itu tujuan utamanya sebenarnya. apa kak? Perlahan-lahan dulu lah kita. Jadi ini maksud Kak kan nanti Tristan tadi idenya udah terstruktur, kemudian Rio juga demikian, udah mampu coding itu bisa melakukan seperti ini, Felix juga demikian gitu. Dan nanti kalian akan menemukan semua itu gitu sampai modul akhir gitu. Gitu. Ada tampilan, itu ada yang mengatur gitu. Nggak secara otomatis ya. Makanya kalau kalian melihat aplikasi itu ya yang sederhana itu kadang sesusah itu ya. Gitu Felix. Gitu. Panu, apa yang mau ditanyakan Panu? Oh, enggak tadi sih saya cuma nanya, nanya tadi kenapa nggak jadi itu. Saya nggak tadi presentasi aja. Oh, iya, ya. Coba lihat checklistnya, Pano. Membuat list. Oke. Oh, Pano udah bisa membuat list. Oh, maksudnya list di sini apa? Kakak mau tahu.
Eh, kita udah belajar list ya, Panu ya? Ya, ini ini saya mau nanya lagi nih ya. Ini nih. Kalau Ketahuan deh. apa ya? Kalau pakai teori-teori kayak materi-materi di lesson yang lain itu bisa nggak? Oh, bisa, bisa. Silakan. Ya, bisa sekali itu. Bahkan kalian jangan jangan sampai terkurung di apa namanya? Dalam box gitu. Kalau bisa ya silakan cari gitu. Cuma nanti apa namanya? Ya jangan jadi ini ya, arogan lah gitu ya. Oh, saya udah tahu materi ini gitu. Ini untuk ke depannya gitu ya. Karena kalau kuliah nanti kalian tuh harus memang mencari tahu sendiri materinya. Gitu, Pano, ya. Oke. Ya, Udah pasti mantap sih. ini ya. Oke. Ada lagi? Nggak cuma sampai situ doang. Oke, keren ini ya, keren keren. Si reaction dulu. Saya masih reaksinya yang ini. Stop Bahasa saya yang kan. mana? Iya, silakan stop saya. Kok salah sih? Ini nih, mantap ya. Tristan sama Panu udah belajar list ya. Kali kelas ini besok. Oke, nah, mungkin itu doang. Thank you banget udah hadir dan sampai jumpa minggu depan. Bye bye. See you, see you. Makasih, Kak. Terima Sama kasih.